Shalom. Ya, pria-pria harus kuat ya. Tapi bukan ototnya yang kuat. Hatinya mesti kuat. Karena enggak gampang ya. Menikah itu enggak gampang. Ya. Waktu muda kita ingin menikah. Tapi setelah menikah kita melihat begitu banyak problem. Dan makin hari makin sulit problem ini. Fakta menyatakan banyak perceraian terjadi di dunia. Bahkan ulang-ulang, pernikahan ulang, cerai lagi. Ulang, cerai lagi. Kenapa, Sku? Karena tidak tahan. Nah, sudah melihat waktu orang Israel itu dipimpin keluar dari Mesir, yang selamat dari 603.550, 603.550. 603.550 itu orang-orang yang terhitung ya. Tentara yang terhitung 603.550. Jadi bayangkan kurang lebih yang keluar dari Mesir itu kurang lebih 3-4 juta. Ya. Dari 603.550 Saudara membaca Alkitab, berapa orang yang dari mereka yang bisa masuk lolos? 2. Cuma 2. Bayangin itu ya. Nah sekarang waktu zaman Nabi Nuh, Tuhan menghukum seluruh dunia. Berapa yang selamat? Cuma 8. Jadi jangan saudara pikir jalan ke surga itu gampang. Tapi saudara perhatikan, dari 603.550 katanya tadi 2. Tapi siapa yang tidak tertulis tapi selamat? Itulah para imam. Ya, jadi saudara mesti mengerti pentingnya saudara itu menjadi imam. Kebanyakan kita itu ingin jadi raja dulu. Raja itu berkuasa, ya, otoriter, ya. Karena raja kalau disebut raja itu tidak seperti sekarang ya. Perdana Menteri apa mesti rapat. Kalau dulu enggak, raja itu mutlak. Ya, namanya raja itu mutlak, kekuasaan mutlak. Ya. Jadi saudara lihat betapa kita ini mesti mengerti, seringkali kita ingin menjadi orang-orang laki yang punya power, kekuasaan mutlak. Tapi waktu Yesus datang ke dunia ini tidak begitu. Dia Allah. Dia yang punya dunia. Dia yang menciptakan. Tapi dia tidak mau jadi raja. Dia mau jadi imam dulu. Karena itu, saudaraku, mestinya saya berikan judul pada Pak Rudi, imam tapi jadilah imam dulu, mestinya begitu ya. Kalau cuma imam tok, opo ya imam tok ya. Judulnya kan tidak menarik. Tapi jadilah imam lebih dulu. Jadi saudara kalau mau menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan, saudara mesti belajar menjadi imam lebih dulu. Ini penting ya. Nah, kenapa? Karena kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan imam ya. Tolong bacakan bersama, kita semua membacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Siapa yang membantu saya? Biasanya ada yang membantu. Ini sudah siap belum? Yuk bersama-sama. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi saya beri garis ya. Itu ada memanggil yang di bawah ya, alinea ketiga. Yang di atas terpilih. Jadi lebih dulu kita dipanggil. Dipanggil keluar dari sistem dunia. Jadi saudara kalau mau selamat, kalau saudara nanti mau betul-betul ngalami yang disebut keselamatan, saudara mesti keluar, dipanggil keluar. Jangan ikuti gaya hidup orang dunia. Nggak boleh. Ya. Nah itu disebut eklesia. Eklesia itu kaleo. Itu dipanggil, kaleo itu dipanggil, itu keluar. Jadi gereja itu eklesia. Kita ini dipanggil keluar dari sistem dunia. Ya kalau dunia modelnya sekarang boleh ya kawin seenaknya, transgender, macam-macam, bahkan gendernya sekarang berapa? Sampai belasan ya. Enggak tahu model apa itu ya. Jadi saya lihat kita ini harus dipanggil dulu keluar. Enggak boleh ikuti gayanya ya orang-orang dunia. Kalau engkau mau dipanggil, baru Tuhan pilih. Ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini perkataan Tuhan. Ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Kenapa kok banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Karena di sini katakan Tuhan itu mau membuat satu kerajaan yang namanya imamat yang rajani. Jadi mesti kita semua yang betul-betul mau nanti jadi pimpinan-pimpinan dalam kerajaan sorga itu mesti jadi imam lebih dulu. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah ini kriterianya yang paling penting. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Jadi kata kudus itu berarti separate. Anda mesti berani pisah. Jangan sampai Anda itu ikuti teman-temanmu yang salah. Mabuk-mabuk misalnya. Ya, lalu selingkuh. Ini kan zamannya sekarang ini. Ya, lalu pesta pora terus hedonisme. Kita mesti hati-hati. Kita mesti keluar dari sistem itu. Dan ini perkataan ini dituliskan baik dalam perjanjian lama, Keluaran 19, maupun dalam perjanjian baru. Jadi Tuhan tidak mengubah pola, ya sama, tetap sama. Nah, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia Allah, dia pencipta, dia bisa membuat mujizat. Karena itu banyak orang ikut, ya. Dan waktu orang banyak ikut, mereka itu lalu bingung. Wih, begitu banyak orang ikut. Murid bertanya, Tuhan suruh mereka pulang. Tuhan kata jangan. Beri mereka makan. Makan? Enggak ada roti. Di sini ada anak. Bawa cuma 5 roti. 2 ikan. Mana mungkin untuk ribuan orang. Ya 5.000 laki-laki. Jadi kalau 5.000 laki-laki plus perempuan plus anak bisa 10-an ribu. Bagaimana mungkin? Kata Tuhan suruh mereka duduk. Nah waktu itu Tuhan lalu bikin mujizat. Karena itu kalau saudara hidup itu perlu mujizat. Nanti saudara akan mengalami sesuatu yang sudah tidak pernah pikir kok bisa terjadi. Ya bisa saja. Tapi perlu mujizat. Saya ini sudah mengalami berapa banyak kali mau mati. Berkali-kali. Ya. Selip 2 kali. Ya. Lalu pernah saya jatuh di kamar mandi. Ternyata kuning semua muka saya.
Saya enggak ngerti masih bahwa saya itu kena penyakit kuning yang berat. Sampai sekarang bilirubin saya itu tetap tinggi. Ya, hepatitis A. Dan saya jatuh berapa lama saya nggak tahu di kamar mandi. Pulang, lalu baru ketahuan pergi ke dokter kok lemes. Dokter berkata, kamu fesesmu gimana? Saya bilang hitam. Hitam? Itu liver bleeding. Hah? What is liver bleeding? Waktu itu saya masih taunya tumpah darah, nah itu tahu. Tapi kalau cuma feses hitam kan biasa. Nggak tahu liver bleeding. Itu berat. Dan saya cuma berdoa. Ya, waktu itu saya harus tetap melayani. Ya, nggak ada tenaga yang lain, saya sendiri. Tapi Tuhan tolong, sembuhkan. Walaupun sampai sekarang bilirubin saya masih tinggi, tapi malah sehat. Liver saya baik sekali. Nggak ada fatty liver, nggak ada. Semuanya normal. Jadi sudah lihat betapa pentingnya mujizat dalam hidupmu. Tuhan itu masih membuat mujizat. Ya. Nah, bukan hanya liver, saya juga kena jantung. Karena nggak sembuh-sembuh oleh karena jengkel, saya kasih obat yang ekstra, double, lalu jantung saya koklok. Kelek, kelek. Itu saya dengar sendiri. Kelek, 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 grrrr, kelek, terus pelan, tambah pelan, grrrr. Selama setahun jantung saya terganggu. Ya, dan waktu tidur keringat dingin, basah kuyup seperti es. Saya cuma sekali ke dokter. Waktu itu sungguh nggak ada yang kasih nasihat. Saya bilang, Tuhan, kalau memang umur saya memang sekian, ya sudah, saya selesai. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, lanjutkan. Dan Tuhan tolong. Saya sembuh. Ya, ini saya umur sekian cuma ring 1. Padahal dulu makannya ngawur. Kalau makan kepiting itu, wah sudah enggak kira-kira. Makan udang enggak kira-kira. Ya, kolesterol saya 280. Ya, baru diperiksa dokter, baru ngerti apa itu kolesterol. Karena enggak pernah ke dokter. Tapi, ya pulih sekarang. Saudaraku, jadi waktu Tuhan bikin mujizat, banyak orang mau jadikan dia raja. Seperti Yohanes 6 ayat 15 ini. Ya, Yesus tahu mereka itu tidak datang menjadikan dia raja. Kenapa? Ya karena banyak mujizat. Wah, kasih makan. Wah, ini pantas jadi raja. Oh ya, cuma 5 roti 2 ikan bisa untuk ribuan orang. Wah, kalau dia diangkat jadi raja kan enak. Ekonomi pasti surplus. Ya, tapi Yesus dikatakan ia menyingkir ke gunung. Ngapain? Dia nyingkir. Ya, saya beri keterangan di bawahnya. Yesus itu Allah yang mau jadi manusia. Dan dia tidak mau menjadi raja yang otoriter, yang menguasai. Dia tidak mau memerintah manusia. Tetapi dia ngajak manusia. Ya, karena itu saya kasih gambar. Kalau ke bawah itu kan begini. Lalu yang biru ke sana. Jadi Tuhan Yesus mau turun terus, lalu mau menyamakan diri dengan manusia. Nah itulah salib ya. Saya lihat salib itu kan begini. Ya ini dari atas turun ke bawah, lalu begini. Berarti kita itu mesti jadi imam. Untuk apa sih? Ngajar.
saudara dan saya. Apa itu desain Tuhan dan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Saudara mesti mengerti. Ya. Kursi ini untuk apa? Untuk duduk. Kalau kursinya dibuat segini gimana? Mana bisa duduk? Jadi tiap desain itu punya tujuan. Nah, Tuhan mencipta manusia. Tuhan mendesain manusia. Untuk apa? Untuk tujuan. Tujuannya apa? Nah, ini sudah mesti ngerti. Ya, jangan, aku jadi manusia. Aku enggak ngerti tujuannya apa. Sekarang harus ngerti. Ya, saudara itu mesti ngerti. Kenapa saya jadi manusia? Ya, nah disinilah, karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka saudara, Tuhan membutuhkan yang disebut mediator. Kalau saya ya mau menolong burung, burung itu sakit. Burung itu sakit, saya dekati. Kalau saya dekati, dia pasti lari, terbang. Saya tahu dia sakit. Saya mau menolong. Mau apa enggak? Saya pegang. Enggak mau. Betul? Loh, saya punya maksud baik. Kenapa kok enggak mau? Kenapa enggak mau? Ya karena enggak ngerti burung itu. Coba kalau ngerti. Karena itu binatang, kalau diketemukan waktu kecil, terus dipelihara, lulut ya. Serigala pun lulut. Singa pun lulut. Nurut. Aneh ya. Kenapa? Karena ngerti. Oh, aku ikut orang ini kok enak. Oleh karena tidak mengerti perbedaan ini, Allah itu jadi manusia. Supaya manusia itu ngerti. Jadi Allah itu bukan umpa-umpaan. Allah itu ingin saudara mengerti. Ada maksud baik menolong kepada saudara. Karena itu dia turun. Kalau saya bisa jadi burung, lalu mendekati burung itu, lalu cucu. Oh, ya wes, cekelen aku, kan gitu. Sama dengan itu. Jadi, saudara, antara Allah dan manusia itu ada gap yang besar. Nah, ini dibutuhkan mediasi, mediator. Nah, sekarang bukan hanya Allah dan manusia, tapi antara manusia dengan manusia. Jangankan jauh-jauh, suami istri saja. Kalau lagi ribut, perang saudara, perlu apa? Perlu mediator. Kalau nggak bisa menundukkan diri sama Tuhan, mana kalau saudara sekarang sebagai pria-pria, saudara kalau bisa menjadi mediator untuk pria-pria yang lain yang ada masalah. Sekarang itu begitu banyak perceraian di dunia ini. Ya, fakta membuktikan itu. Bahkan kalau di luar negeri, di Amerika saja, pendeta, 50% pendeta pernah cerai. You have to know that. Ini polling loh. Oleh namanya situs Barna itu. Kalau pendeta saja 50%, yang lain gimana? Wah ya banyak. Waktu saya muda itu kan bintang film paling cantik itu kan Elizabeth Taylor. Berapa kali dia nikah? 7 atau 8 kali.
7 atau 8 saya nggak tahu. Tapi ada satu yang ngasih berlian katanya $350.000. One berlian. Tapi cerai. Tapi kan dapat berlian. Ganti lagi. Balik lagi sama itu. Kok bisa? Ya itulah dunia. Nah ini nggak boleh. Sistem dunia yang begitu, get out from them. Kamu nggak boleh. Kamu anak Tuhan. Jaga yang disebut kekudusan. Nah ini dibutuhkan pendamai-pendamai. Ya, jadi saudara dipanggil untuk menjadi pendamai. Katakan, saya dipanggil untuk menjadi pendamai. Di gereja butuh banyak ini, pendamai-pendamai. Wah kalau saudara bisa mendamaikan, saudara sendiri harus berdamai, betul nggak? DWE ora iso ngajari orang lain. Gimana? Ya, karena itu kami membutuhkan Anda ya, yang mau ya. Kenapa? Karena engkau nanti seperti Yesus. Pendamai itu enggak gampang. Bisa dipersalahkan. Kami suami istri sudah mendamaikan 2 kali. Merebut pisau 2 kali. Jadi mau yang anehnya yang bawa pisau bukan yang laki, yang perempuan. Jadi jangan sampai pikir perempuan itu kalau enggak nendak bisa jadi buas ya. Pisau loh. Wih. Sekali waktu saya ngadakan kebaktian tutupan peti, ada ibu bawa bendo lagi. Bendo. Parang. Saya menangani problem pertengkaran anak dengan orang tua. Saya datang, anaknya bawa pistol. Woi. Nah kalau dor kena saya gimana? Ini benar loh, saya bukan, dan saya mendamaikan mereka. Dan mereka baru ngerti, betapa itu harga damai itu sangat mahal. Ya, coba sudah lihat sekarang, Ukraina, Rusia, perang terus. Yang rugi siapa? Ya dua-duanya. Indonesia rugi. Ya rugi juga. Kita nggak ikut perang, ya kena rugi, kena dampak. Jadi di dunia ini makin kacau. Ya, kenapa? Ya karena orang itu egois. Allah datang untuk menjadi mediator. Dia turun ke dunia. Nah, saudara mesti jadi mediator itu yang di tengah-tengah itu. Ya. Mendamaikan. Ini penting, Tuhan cari namanya peacemakers. Bahasa Indonesia agak lain. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mestinya berbahagialah orang yang menjadi pendamai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi saudara mulai punya predikat yang betul-betul punya konten ya. Jadi bukan cuma ngomong saya anak Allah. Mana buktinya? Banyak orang di gereja malah jadi troublemakers. Bukan peacemakers, tapi troublemakers. Mari kita berganti ya. Kita menjadi peacemakers. Jadi pendamai. Nah, untuk ini coba kita belajar. Saudara semua sudah menjadi bapak ya. Ini kan bapak-bapak. Ya. Karena itu imam itu mesti seperti itu. Punya hati bapak. Ya. Jadi imam berlakulah sebagai bapak.
Walaupun itu bukan anakmu. Kuncinya di situ. Kebanyakan kita itu ngurusi anak kita mau. Tapi ngurusi orang lain tidak mau. Dunia membutuhkan bapak-bapak. Dan Anda ini bapak-bapak. Kan sudah praktek ya. Anda punya anak, ya apa memperlakukan. Kenapa Anda bekerja? Untuk siapa? Untuk anak. Sekarang mau enggak engkau bekerja untuk orang lain yang menjadi anak didik? Loh, kalau anak kandung mau, kalau anak didik, enggak mau. Mau enggak engkau nanti di sorga, anak didikmu semua itu ketemu engkau. Itu dia dulu nolong saya, itu dia dulu nolong saya. Saudara sangat luar biasa nanti. Betul? Tapi kalau saudara cuma mendidik keluargamu sendiri, keluarga sendiri saja masih gagal juga. Gimana itu? Ya, kita mesti mengerti. Jadi para imam ini harus punya hati Bapa. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12 tolong dibacakan. Yuk sama-sama kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. 2, 3. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Iya, orang itu tidak mau korban kalau dia nggak punya tujuan. Jelas, siapa mau? Apalagi nggak lihat. Kalau saudara lihat, mungkin mau. Tapi kalau bagi Tuhan, saudara kan diberi sesuatu yang tidak Anda lihat. Karena konsep Tuhan, apa yang Anda lihat sifatnya sementara. Apa yang Anda tidak lihat, tapi Tuhan katakan ada, itu sifatnya kekal. Sekarang mau nggak engkau korban untuk sesuatu yang engkau nggak lihat? Nah inilah repotnya di dalam gereja itu di sini. Kenapa tidak banyak orang mau, berani mengorbankan hidupnya? Karena tidak lihat. Kalau dia bisa melihat di Alkitab, ini pasti terjadi, baru dia mau. Karena itu banyak orang-orang di dalam Alkitab yang tahu pasti terjadi, dia berani korban. Walaupun tidak melihat secara fisik. Bahkan Abraham dituliskan, sampai matinya dia tidak melihat tanah perjanjian. Itu miliknya. Dia enggak lihat. Tapi dia percaya apa yang diucapkan Tuhan. Ini penting, saudara. Ini loh yang sebut membuat saudara itu berani korban. Walaupun sudah enggak melihat. Ya, di sini katakan bahwa kita ini tayangkan. Jangan ditayangkan saya yang percuma deh. Sudah lihat berapa kali. Sudah lihat di sini bahwa kamu adalah saksi betapa saleh, adil, tak bercacat kami berlaku. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, menasehati kamu.
Ya, betapa pentingnya saudara menasihati anak-anakmu, ya, menguatkan hati anak-anakmu dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, karena itu saudara-saudara pria-pria untuk tahu kehendak Allah, saudara mesti baca Alkitab. Oh, begini. Dan saudara mesti melakukan kehendak Allah supaya menjadi contoh. Lihat toh aku. Ya. Banyak orang pinter ngomong tapi tidak ngelakoni. Tidak menjalankan. Kita mesti menjalankan. Dan menjalankan itu tidak mudah memang. Tapi upahmu, kepastian perkataan Tuhan itu pasti, saudara. Dan nanti kalau saudara sudah tutup mata, mati, baru ngerti. Ya, saya suka saudara coba yang belum pernah melihat film orang mati, coba browsing sendiri. Sudah tinggal ketik saja, To Hell and Back, gitu. Oleh dokter ya, banyak itu cerita To Hell and Back itu begitu banyak. Ya ada perang itu To Hell and Back juga, macam-macam. Ya, tapi oleh Dr. Maurice, M-A-R-I-C-E, Maurice, ya, M-A-U-R-I-C-E, Dr. Maurice. Nah itu kamu lihat, nanti apa itu. Jadi orang itu kalau sekarang diomongi mati itu, kita semua belum pernah mati sih. Pernah mati enggak? Belum loh. Jadi enggak tahu ya. Nanti kalau mati baru, aduh kok gini, telat. Karena itu iblis pandai sih memakai orang-orang untuk cerita, oh kalau mati nanti bisa balik lagi. Itu namanya inkarnasi. Ya. Dan itu mulai dibuat oleh ahli-ahli filsafat. Termasuk Plato itu ya. Plato itu mempercayai bahwa orang itu sudah ada jiwanya di sono. Nanti jiwa itu nanti terus datang ke dunia. Katane. Itu kan filsafat. Tapi kata Tuhan tidak ya. Tidak ada jiwa di sono antri turun ke dunia. Itu ceritanya Profesor Plato. Jadi saudara jangan percaya ahli-ahli filsafat, percaya Alkitab. Tuhan itu yang menciptakan dunia, menciptakan manusia. Kok manusia ini mau keminter? Ya terserah Anda mau percaya itu. Ya, makanya ada agama yang percaya, kalau kita ini nanti mati inkarnasi. Nanti baik apa enggak? Kalau enggak baik, kamu turun derajat. Ya, setelah mati nanti cacat. Karena itu orang percaya kalau tangannya putus lahir. Droko ini dulu orang jahat ini. Ya. Apalagi tangan enggak ada, kaki enggak ada. Wah itu pasti orang jahat. Enggak benar. Ya. Jadi kita mesti tahu, kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk masuk kerajaannya dan kemuliaannya. Ini saudara nanti baru ngerti setelah mati. Tapi engkau bisa ngerti sekarang karena engkau baca Alkitab. Pasti mulia. Jangan ragu. Ya. Karena itu dalam kitab Keluaran juga, Tuhan sudah berkata, kamu ini sekarang harus dengar. Kamu ini harta kesayanganku.
You are a peculiar people. Kata ini dari kata ini, harta kesayangan itu. Segulau, to shut up, wealth as closely shut up. Berarti saudara itu akan ditutupi oleh Tuhan, dikurung sama Tuhan. Ya, kalau saudara menjadi harta kesayangan Tuhan, sayang itu seperti harta benda yang mahal. Pasti ditaruh tempat yang terkunci. Itu pasti di brankas. Kalau saudara sebagai manusia disayangi Tuhan, pasti saudara itu akan dijaga mati-matian. Malaikat-malaikat Tuhan akan menyertai Anda. Jangan takut. Amin. Masa depanmu nanti akan terjadi perang ini tidak apa-apa. Buktinya Elia bisa dipelihara oleh burung gagak. Betul? Lu siapa yang nyuruh burung gagak datang bawa daging? Kalau enggak Tuhan. Gagak itu kan rakus. Kau bisa memberikan roti. Anda jangan terlalu mikir, wah itu harus tinggal di bunker. Harus nyiapkan makanan. Ini orang Amerika sudah siap makanan yang 20 tahun expirednya. Bisa dibeli. Sudah dimasukkan bunker semua. Jadi kalau nanti ada perang, ya perang nuklir, wah Indonesia habis deh. Betul? Untungnya jauh ya, semua kita jauh. Indonesia, wah enak. Kita jauh dari peperangan. Puji Tuhan. Jadi jangan ditakut-takuti. Ya. Karena itu saudara menjadi harta kesayangan Tuhan. Disayang Tuhan. Kalau sudah disayang Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Ya, dilingkupi oleh Tuhan. Dijaga oleh para malaikat. Wow. Aman, sejahtera, tentrem hatimu, ya. Oleh karena itu kita mesti melakukan seperti Yesus. Yesus dulu Allah turun ke bumi. Waktu dia diminta untuk jadi raja, dia nyingkir ke gunung. Ngapain dia ke gunung? Sudah lihat gambar ini, ya. Ini orang-orang ini. Oh enggak bisa ya. Itu yang saya lingkari merah itu. Orang-orang begitu banyak mau menjadikan dia raja, dia naik ke gunung. Ya. Menyingkir ke gunung untuk apa? Karena Tuhan mau berdoa. Setiap kali istilah ke gunung, dia pasti mau berdoa. Untuk apa, Sku? Dia mendoakan murid-muridnya yang sebentar lagi Yesus tahu mereka akan menghadapi badai hidup. Itu Tuhan kita. Sekarang faktanya Tuhan sudah menyingkir kemana? Ke sorga. Ngapain dia? Hah? Tuhan di sorga ngapain? Berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk kita. Kita yang sedang di dunia. Kita yang seperti murid-murid ini. Lalu naik ke gunung, murid-muridnya naik perahu. Lalu badai terjadi. Sekarang kalau ada badai dalam hidup Anda, pasti alami ya, goncang. Ekonomi, problem anak, problem penyakit, goncang. Keuanganmu goncang, kesehatanmu goncang. Ingat, saya cuma ingatkan, engkau punya Tuhan. Dia bersyafaat untuk Anda. Dia berdoa untuk Anda. Jangan takut berseru pada Tuhan. Siapa yang menyeru nama Tuhan, dia akan selamat. Anda mesti pastikan dia adalah juru syafaatmu yang mendoakan engkau.
Dan kau mesti percaya, Tuhan, Engkau mendoakan saya. Jadi waktu saudara kacau, pandang pada Yesus. Yesus pendoamu, menjaga engkau. Karena Tuhan tahu, hari lalu jadi malam. Ini menunjukkan hari-hari kita ini sekarang malam ini. Wow, kegelapan dunia. Ya, tapi kita punya Tuhan. Karena itu jangan khawatir. Walaupun Tuhan kasih tahu, nanti akan datang malapetaka akan menimpa dunia ini. Orang-orang baru sadar. Orang kaya pun, saudara semua yang punya duit, taruh di mana? Taruh di bank. Banknya pakai apa sekarang? Digital. Betul? Nah sekarang kalau digital macet gimana? Mau apa Anda? Mau apa? Kalau digitalnya macet, mana saya harapkan jangan semua uang taruh bank. Kalau bisa saudara punya uang banyak, beli lahan, tanam tanaman, ya toh, untuk makanan. Tapi repotnya saudara tanam dirampok. Mau apa lu? Lu mau apa gitu? Mau bikin selamat? Aku punya tanaman banyak, ya datanglah rampok-rampok yang lapar, ya toh. Lu mau apa? Ya sudah sandar sama Tuhan. Hanya Tuhanmu yang punya kuasa. Dia bisa mengadakan segala perkara. Percayalah. Karena itu saudara, ya yang terakhir, kalau seorang imam itu punya, selain dia itu sebagai bapak, dia harus punya roh belas kasihan. Yuk bacakan sama-sama. Ibrani 5 ayat 1 dan 2, 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Seorang imam itu mesti mengerti. Orang yang dilayani ini kadang-kadang tidak mengerti apa-apa dan sesat. Kenapa Tuhan di atas kayu salib? Orang-orang yang menghajar dia, menghina dia, dia masih berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Kok bisa ya? Karena Tuhan tahu mereka enggak ngerti. Itu dosa. Tapi sebagai imam Tuhan kasih tahu di sini, kita juga mesti tahu, kita sendiri penuh kelemahan, betul? Diri kita sendiri juga lemah. Ya. Jadi kita ini mesti sadar diri juga. Banyak orang sadar orang lain, tapi enggak sadar diri. Kita mesti tahu diri ya. Mana orang Jawa bilang, ya rogon jitokmu. Artinya kamu kan enggak bisa lihat ini loh belakangmu ini. Tapi dirogo aja. Kita ini enggak bisa lihat kelemahan kita. Tapi dengan firman Tuhan bisa. Kita bisa mengacah. Ya, karena itu kita lalu oleh karena itulah kita ini dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Ini imam. Jadi saudara sebagai pelayan Tuhan nanti, tolonglah orang lain dan sudah bisa namanya solider, merasa iya. Iya, saya dulu itu anti mendekati orang sakit. Takut ketularan. Apalagi orang bilang sakit TBC. Wih, sudah batuk aja saya dulu. Wah, saya ini orang yang dulunya menjauh dari orang sakit. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, wih, harus ketemu orang sakit terus.
Satu kali saya diminta oleh jemaat kita yang dekat dengan kita, Pak Bekti tolongi. Ya. Itu majelis gereja, kalau enggak mau minta pendetanya, minta saya. Oke, saya datang. Tapi penyakitnya enggak main-main. Kolera Eltor. Menular sangat. Tapi saya punya pengalaman, anggota kita, pengalaman itu membuat saya berubah. Kenapa? Karena saya ditelepon sama istrinya, Om, cepat Om, suami saya di Tlogorejo. Saya datang, begitu datang sudah mau dipindahkan. Pak, ini nggak boleh nih dikunjungi. Loh kenapa? Eltor. Suster semua pakai masker. Saya bilang saya masuk. Sebentar loh Pak, bahaya loh. Nah, orangnya gimana? Ya saya masuk, saya mendoakan. Habis itu diangkut keluar, nggak boleh masuk Tlogorejo, pindah RSUP. Besoknya saya kunjungi lagi. Dan waktu saya kunjungi, dia berada di ruangan hampir seperti ini, 3/4-nya ini. Satu orang. Semua gorden hitam. Saya tidak pernah masuk begitu. Semua hitam gordennya. Dan dia sendiri. Ada beberapa ranjang, cuma dia sendiri. Dia diinfus. Tapi dia sudah duduk. Dia lihat, Pak Bekti, terima kasih. Saya masih hidup. Kemarin siapa yang datang? Saya berkata, saya sendiri. Enggak. 2 orang kanan kiri Pak Bekti pakai pakaian putih. Siapa itu? Saya mau berterima kasih. Sejak itu saya tahu malaikat Tuhan. Jadi Anda jangan takut. Tuhan janjinya tiap kita sebetulnya minimal 1 malaikat. Minimal. Makin sudah melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tambahi. Tuhan tambahi. Tuhan tambahi. Tuhan tambahi. Tuhan tambahi. Tuhan tambahi. Yakob diberi 2 pasukan malaikat. Yakob. Baca Alkitab. Kejadian 32 ayat 1. Yakob melihat ke atas, dia melihat 2 pasukan malaikat. 1 pasukan minimal, peleton 12 minimal. Kalau 2 berapa? Itu Bapak Kevin itu yang tahu. Dia dari tentara itu. Ya, kalau 12, 24. Tuhan Yesus dia berkata, saya bisa minta kepada Bapak 12 legion malaikat. 1 legion berapa? 6.000. 12 berapa? 72.000 malaikat. Itu mengelilingi Yesus. Bisa. So sekarang kita mesti berkata, Tuhan terima kasih. Saya dijaga oleh pasukan. Amin. Dengan itu hilanglah ketakutanmu. Yuk kita datang sama Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu.